terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua kabarnya luar biasa baik ya, karena kita punya Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cecilia dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang Pastor Yongki dan Bu Yongki berikan buat kita semua boleh sama-sama belajar hari ini, saudara ya. Saya istri dari Bapak William dan ibu dari dua orang anak laki-laki namanya Gabriel dan Sion, umurnya 14 dan 10 tahun. Oke, mari sekarang saudara, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Izinkan saat ini, hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara, itulah tema hari ini, saudara ya, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya akan share screen saya. Oke, jadi mengapa menjadi dewasa di dalam Tuhan itu amat sangat penting, saudara? Karena hanya orang dewasa itulah yang akan siap untuk menerima berkat Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, kenapa menjadi dewasa itu penting? Karena hanya orang dewasa yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin menerima berkat Tuhan? Saya percaya kita semua, termasuk saya, saudara ya. Kita semua mau menerima berkat Tuhan, saudara. Pertanyaannya, orang dewasa itu kenapa sih harus dewasa gitu, saudara, ya, untuk menerima? Karena hanya orang dewasa itu yang tahan uji, saudara. Kalau kena masalah dikit nggak gampang ngambek atau sakit hati, saudara ya. Berarti kalau ada yang masih ngambek atau sakit hati, berarti sorry to say masih belum dewasa. Karena dewasa tidak berbicara tentang usia atau umur, saudara. Tapi lebih daripada itu berbicara tentang karakter. Dan juga yang kedua, dewasa berbicara tentang apa, saudara? Orang dewasa itu dapat dipercaya, saudara. Nah, itu sangat penting, saudara. Karena apa? Nggak mungkin dong, saudara, kalau saudara punya mobil, yang suka mobil, mobil bagus, saudara baru beli mobil mahal gitu ya. Happy banget dong. Apakah saudara akan dengan percaya diri memberikan kuncinya kepada anak saudara yang belum dewasa? Tentu tidak, saudara. Kenapa? Karena kita tahu anak kita belum bisa dipercaya. Nanti jangan-jangan kuncinya hilang, saudara, kalau masih kecil, saudara ya. Dan juga kalau nggak hilang, nanti kalau yang remaja, misalnya, oh badannya gede, saudara. Kalau tahu anak-anak sekarang itu umur 12, 14 itu udah tinggi-tinggi, saudara ya. Udah gede-gede, badannya gede, tapi karakternya belum dewasa, saudara. Nanti apa? Mobilnya malah dipakai, malah jadi nabrak, nggak jadi berkat, saudara. Jadi karena itu sangat penting, kita itu harus menjadi pribadi yang dewasa dulu untuk kita itu akan menerima berkat, siap untuk menerima berkat. Karena apa? Dewasa juga berbicara tentang bertanggung jawab, saudara ya. Kalau kita kasih anak-anak sesuatu, saudara, seringkali kan apa yang terjadi? Barangnya hilang, saudara. Dan kalau ditanya, lo kok hilang? Nggak tahu, tadi taruh di sana. Tapi kok tiba-tiba nggak ada? Nggak ada tanggung jawabnya, saudara. Dan juga berbicara tentang orang yang dewasa, itu memiliki pengelolaan yang baik. They know how to manage, saudara ya. Karena itu kan ada kata manage. Kalau kita nggak bisa memanage waktu kita dengan baik, kita akan kehilangan waktu kita. Kalau kita tidak bisa mengelola keluarga kita dengan baik, maka kita akan kehilangan keluarga kita. Kalau kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik, kita akan kehilangan uang kita, saudara ya. Karena itu, saudara, menjadi pribadi yang dewasa itu sangat penting. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Kita harus tahu, kalau kita manusia aja, manusia yang logiknya tahu, oh berarti, saudara, aku nggak akan menyerahkan sesuatu yang berharga kepada anakku yang belum dewasa. Kalau saudara punya company, wah, perusahaan, nggak peduli perusahaan multimilioner atau cuma perusahaan kecil, saudara. Tapi anak saudara baru lulus sekolah, belum ada pengalaman, nggak ngerti apa-apa. Lalu apakah kita akan dengan pede memberikan, nih perusahaan papa kelola? Gak mungkin, saudara. Kenapa? Pasti hancur karena mereka belum dewasa. Kalau kita aja manusia aja tahu hal itu, apalagi Tuhan, saudara ya. Karena itu, saudara, sangat penting bagi kita kalau kita mau menerima berkat yang besar, kita mau nggak mau harus jadi pribadi yang dewasa, saudara ya. Tuhan hanya akan memberikan berkatnya yang besar hanya kepada orang yang sudah dewasa, saudara. Lalu pertanyaan sekarang kan, bagaimana kita menjadi dewasa? Caranya, saudara, dengan mengenali identitas diri kita dengan benar. Know your identity. Who are you? Siapa kamu? Wah, ini
amat sangat penting, saudara ya. Mengenali identitas diri kita dengan benar. Nggak cuma siapa kamu, oh nama saya Cecilia, saya usia segini, ibu, istri. Itu oke, semua orang tahu, saudara ya, itu identitas kita. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu hakikat yang lebih penting lagi daripada itu, saudara. Siapa kita? Apa identitas kita? Kalau kita tahu hal ini dengan benar, saudara, percayalah, hidup kita itu nggak akan sama. Kita nggak akan jadi orang yang mudah tergoyahkan, masalah apapun yang terjadi, kita akan berdiri dengan kokoh dan teguh. Mari kita mau sama-sama belajar, saudara ya. Hari ini banyak belajar slide, jadi mari kita mau benar-benar persiapkan hati kita. Ini sudah gambar, sudah lihat ya. Gambarnya ini manusia. Manusia ini adalah saudara dan saya. Boleh ganti nama Cecilia, mau ganti William. Ini kita, saudara. Kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia, kita terdiri dari tiga hal. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Itu amat sangat penting kita harus tahu, saudara. Dan dalam jiwa kita terdiri dari tiga bagian lagi, yaitu disebut pikiran, perasaan, dan kehendak, saudara. Jadi kita manusia ini diciptakan Tuhan sempurna, terdiri dari tiga hal. Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa. Jiwa berbicara tentang pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Dan kita ini tinggal di dalam tubuh, saudara. Kita harus sadar, oh berarti kalau yang dipikir, kalau yang dibilang selalu rohnya supaya kuat. Janganlah hidup, kalau firman Tuhan bilang, janganlah hidup menuruti keinginan daging, tetapi harus hidup menuruti keinginan roh. Oh, itu berbicara tentang hal ini. Seringkali kita sadar, nggak sadar hidup, ngasal hidup aja, saudara ya. Nggak sadar bahwa roh kita ini juga perlu dikasih makan. Yang diolahragain apa? Wah, badannya terus biar six pack kalau yang cowok. Kalau yang cewek kan, wah biar langsing, cantik gitu. Apakah salah? Enggak, saudara. Tapi yang juga lebih penting roh kita, saudara. Roh kita perlu dikasih makan. Jiwa kita perlu dikasih makan. Jiwa kita tadi berbicara tentang apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Bagaimana kita bisa memberikan roh dan pikiran kita itu dan jiwa kita itu makanan, saudara, yaitu dengan banyak membaca firman Tuhan, saudara. Kalau kita makan kue tiaw tadi ya, masakannya Bapak Akwang yang luar biasa enak, itu yang kenyang dan yang sehat itu cuma tubuh, saudara. Tetapi kalau kita banyak mendengarkan firman Tuhan, kita banyak mendengarkan puji-pujian, kita memuji Tuhan, telinga kita mendengar apa yang kita pujikan kepada Tuhan, itu roh kita dikuatkan, saudara ya, itu jiwa kita dikuatkan. Karena apa? Firman Tuhan juga mengajarkan, saudara, akan perubahan pikiran, saudara ya. Ketika kan makanya dikatakan firman Tuhan itu mengubah, mentransformasi pikiran kita, saudara. Karena itu amat sangat penting. Semua yang kita lakukan, kita kerjakan itu sumbernya dari ini tadi, saudara ya. Kalau selalu firman Tuhan kan bilang, hati, hati. Kalau saudara ingat minggu lalu, Bapak William share tentang hati, saudara ya. Hatinya macam-macam. Hati itu berbicara apa? Hati itu berbicara tentang pertemuan dua hal, roh dan jiwa kita, saudara. Jadi yang menentukan semua arah kehidupan kita itu ya roh dan jiwa kita, saudara. Sebab itu kita harus balance, saudara. Mana ayat firman Tuhannya yang mengatakan hal itu? Mari kita mau sama-sama baca, saudara ya. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini dengan jelas dikatakan, saudara ya, semoga roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara secara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Jadi Tuhan mau kita nggak hanya memperhatikan tubuh kita, tapi Tuhan mau roh, jiwa, dan tubuh kita semuanya itu terpelihara dengan sempurna. Dan kita menyadari identitas ini, saudara ya. Kan, oh wow, luar biasa. Berarti aku ini nggak cuman seorang wanita namanya ini, umur segini, lalu ya hidup di dunia gini-gini aja. Enggak, saudara ya. Dan nggak cuman itu, saudara. Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan sempurna luar biasanya, saudara. Sehingga tadi saya katakan, kalau engkau tahu bahwa engkau itu manusia yang terdiri dari roh, engkau adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh,
kok nggak akan lagi terombang-ambingkan oleh banyak pengajaran-pengajaran yang palsu. Banyak orang di Amerika ini mengaku dirinya profesor, PhD, dokter bilang, manusia itu ya hanyalah binatang, tetapi binatangnya IQ-nya paling tinggi. Nah, saudara, karena saudara sudah tahu kebenaran identitasmu, udah saudara ketawa aja, ini orang nggak tahu apa yang diomongin. Kenapa? Karena binatang nggak punya roh. Yang memiliki kekekalan, yang memiliki roh itu cuma manusia, saudara. Berarti kita tuh derajatnya jauh lebih tinggi daripada binatang, saudara. Kalau di sini kan sangat mengunggulkan, waduh, anjing disayang-sayang gimana. Saya juga pencinta anjing, saudara. Saya punya anjing. I love my dog. Tetapi saya tahu, karena saya tahu bahwa di mata Tuhan yang berharga itu manusia. Manusia itu nilainya jauh lebih penting dan berharga daripada hanya seekor anjing, saudara. Jadi kita akan tahu, saudara, dan mengerti, nggak gampang dibodohi. Dan nggak cuma itu, saudara ya, kita harus benar-benar ajarkan ini kepada anak-anak kita loh, saudara. Terutama sekarang ini generasi-generasi muda kita itu yang sedang diserang, saudara. Sebab itu, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua, emak-emak, engkong, semuanya, saudara, mari kita itu mau ajarkan sama anak-anak kita. Ajari mereka, saudara. Kami kan sebagai pembimbing anak-anak teens, remaja, dan anak Sunday school. Saudara boleh tanya anaknya. Kita ajarin, saudara. Kamu tahu manusia terdiri dari apa? Tiga hal. Apa? Roh, jiwa, tubuh. Oke, jiwanya apa aja? Tahu, saudara. Pikiran, perasaan, kehendak kan apa? Karena kami ajarkan, saudara ya. Oke, saudara. Mari sekarang kita mau sama-sama deklarasi yuk. Karena apa-apa yang kita ucapkan, itulah yang kita imankan, saudara. Ayo, mari dalam hitungan ketiga kita mau sama-sama deklarasi ya. Satu, dua, tiga. Saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak yang tinggal di dalam tubuh. Puji nama Tuhan. Mari sekali lagi, saudara ya, dengan lebih yakin lagi dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak yang tinggal di dalam tubuh. Oke, puji nama Tuhan. Jadi sekarang kita tahu, saudara ya. Oh wow, saya ini adalah manusia roh yang punya jiwa. Saya tinggal dalam tubuh. Puji nama Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan, saudara. Kita itu nggak cuman diciptakan manusia roh, punya jiwa tinggal dalam tubuh. Tapi apa yang Tuhan katakan tentang kita, saudara ya? Mari kita mau sama-sama belajar lebih lagi sehingga kita tuh tahu identitas kita, saudara. Kita itu diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. Di mana di Kejadian 1 ayat 26-27 dengan sangat jelas berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di sini jelas banget dong, saudara ya, bahwa kita ini nggak cuman accident. Kalau orang bilang kan, oh punya anak accident, oh kita ini apa, saya ini nggak ada artinya. No, Tuhan bilang kita ini berharga, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan di sini kita dengan jelas belajar tentang identitas, bahwa hanya ada dua gender, laki-laki dan perempuan. Ini ayatnya, ini harus kita pegang. Dan ini harus terus-menerus kita ajarkan juga di keluarga sama anak-anak kita, saudara. Soalnya kalau saudara tidak kuat dalam hal ini, maka saudara nanti anak saudara dengan kepintarannya ke sekolah akan berkata ini itu, dan membuat saudara bingung. Oh iya kali ya, berarti gendernya lebih daripada dua. Tapi kalau saudara tahu kebenaran ini tentang identitasmu, engkau akan dapat dengan tegas berkata tidak, gender hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan yang nyiptain kita itu bilang cuma dua. Nah, sudah selesai, saudara. Oke, lalu lebih daripada itu, saudara ya, Tuhan juga berkata apa tentang kita? Bahwa kita ini adalah ciptaannya yang paling berharga dan mulia, saudara. Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dari Yesaya pasal 43 ayat 4. Saudara, saudara dan saya, kalau kita melihat siapa saya ini ya, cuman gini-gini aja, nggak bisa apa-apa. Kalau engkau berkata begitu, berarti engkau itu menghina Tuhan, saudara. Karena Tuhan dengan jelas bilang, engkau itu berharga, engkau itu mulia.
Yang bilang saudara dan saya berharga, yang bilang saudara dan saya mulia, itu bukan orang sembarangan, bukan pembohong loh. Tuhan pencipta semesta, Tuhan kita loh saudara. Dan dia berkata, aku sangat mengasihi engkau. Wow, itu statement luar biasa saudara. Sehingga saudara, apapun keadaanmu saat ini, engkau mungkin merasa, aduh, aku ini orang lagi gagal, down dalam hidup. Memang musim, saudara ya. Ada musimnya kita bisa jatuh, bisa kita gagal, kita bisa sukses, bisa sakit, bisa tiba-tiba masalah bertubi-tubi. Kadang itu membuat kita jadi down, saudara. Mungkin saudara dulu bersama teman-teman semua satu level, lalu lihat, oh yang ini sudah jadi ini, yang ini sudah hebat, sudah begini-begini, kok saya masih begini-begini aja? Saudara, percayalah saudara, walaupun kau masih begitu-begitu aja, di mata Tuhan engkau tuh berharga, di mata Tuhan engkau tuh mulia, kau tuh luar biasa. Tuhan mati buat engkau. Dan dia nggak cuma mati buat engkau, dia hidup lagi buat engkau, saudara. Karena apa? Engkau sangat dicintai oleh Tuhan, saudara. Bahkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, saudara ya. Ini salah satu ayat favorit kami. Itu dikatakan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini adalah firman Tuhan ini disampaikan oleh Daud, saudara ya, Raja Daud, saudara. Saudara dikatakan Tuhan itu yang menenun kita. Saudara tahu kalau kita biasa lihat tas-tas mewah branded, saudara. Wah, sekarang kan yang lagi viral rame apa yang soal Hermes gitu kan, saudara. Hermes gitu ya, saudara. Kenapa mahal? Karena katanya itu kan handmade. Semua yang dibilang handmade itu mahal, saudara. Kan yang murah yang pabrikan. Wah, begitu produksi 1.000, berapa juta barang, saudara. Kalau yang handmade itu mahal, saudara ya. Saudara bayangin. Saudara itu bukan kelas Hermes. Saudara itu kelasnya itu jauh di atasnya Hermes, saudara. Yang menenun saudara itu Tuhan pencipta semesta, loh, saudara. Yang menciptakan langit dan bumi. Itu menunjukkan betapa berharganya engkau. Menunjukkan betapa luar biasa, betapa indahnya engkau, saudara. Di mata Tuhan. Kalau yang Tuhan yang menciptain bilang engkau berharga, mengapa engkau selalu mengatakan engkau nggak berharga? Kalau menciptakan kau mengatakan bahwa engkau tuh luar biasa, engkau indah, engkau mulia di mata Tuhan. Mengapa engkau sendiri tidak mengatakan hal itu kepada dirimu? Sebab itu Tuhan saat ini saudara ya, Tuhan itu mau kembali membawa, menyempurnakan gambar diri kita. Saudara. Image kita itu kembali, ayo kita pulihkan gambar diri kita. Ketahuilah identitasmu. Engkau itu bukan cuma sekedar nama, nanti umur berapa meninggal sudah dilupakan orang. No. Tuhan itu menciptakan kau dengan dahsyat dan ajaib karena dia itu juga punya rencana ajaib dan dahsyat dalam kehidupanmu, saudara. Jadi pertama jangan lupakan identitas kita, saudara ya. Bahwa kita itu diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Engkau itu sempurna, engkau itu paling berharga, paling mulia dan paling dicintai oleh Tuhan, saudara. Nggak peduli, seringkali ya kita suka nggak suka, kita manusia jadi tambah tua. Benar, saudara ya? Pasti tambah tua itu kalau yang perempuan nggak tambah cakep, ya kan? Lebih gampang melar gitu saudara ya. Eh, apa dapat makan dikit katanya, langsung gitu, langsung gendut gitu saudara. Kadang kan lihat-lihat di kaca, aduh kok begini begitu, jadi merasa nggak pede. Lalu juga ngomongin soal mental saudara, tentang pemikiran. Kadang itu banyak kali kan pikir tahu ini apa, tapi mau nyantolnya tuh mah nunggu 5 detik dulu baru dapet gitu kan saudara. Lain kan sama dulu kalau kita waktu muda gitu ya. Apalagi saya percaya tambah tua, merasa aduh sekarang saya sudah tua jalan aja susah, udah merepotkan orang tok, saya ini nggak ada harganya, saya ini sudah tinggal tunggu dipanggil Tuhan. No, saudara. Tuhan berkata apa? Kamu tuh berharga. Bahkan firman Tuhan berkata, sampai putih rambutmu, sampai kamu tua, aku tuh menggendong kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau pun yang tua-tua, engkau tuh sangat berharga di mata Tuhan. Engkau tuh mulia. Dan buat kita semua juga saudara, kita tahu bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling Tuhan cintai. Cara kita memandang orang lain pun harus berbeda, saudara. Jangan merendahkan orang. Walaupun orang itu mungkin tua, renta, nggak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa kontribusi ataupun memberikan apapun. Tapi lihatlah, di mata Tuhan, dia itu berharga.
Sebab itu kita juga mau belajar menghargai semua orang, saudara ya. Oke, jadi sekarang sekali lagi BMC New York, kita semua adalah orang-orang yang bijaksana. BMC New York adalah orang-orang yang bijaksana. Dikatakan saudara bahwa orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Oke, mari sekarang kita mau sama-sama deklarasi. Ayo, deklarasi lagi yuk. Ini deklarasi kita yang kedua ya. Oke, dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Saya adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Sempurna, paling berharga, paling mulia, paling dicintai oleh Tuhan. Sekali lagi saudara ya, satu, dua, tiga. Saya adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan, sempurna, paling berharga, paling mulia, paling dicintai oleh Tuhan. Kenapa saya taruh tulisan paling di situ? Karena paling itu kan memang yang sangat, saudara ya. Nggak ada lagi yang lebih daripada itu, saudara. Jadi jangan pernah lupa identitasmu. Apapun keadaan yang terjadi. Kadang juga saudara, wah saudara sangat diberkati, diangkat oleh Tuhan luar biasa tinggi, saudara. Jangan lupa juga identitas kita. Oh ya, kita ini ciptaan Tuhan. Kalau semua yang Tuhan, semua itu kita diangkat luar biasa, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, oh kamu hebat, kamu luar biasa ya. Lalu ingat, oh iya semua itu anugerah Tuhan. Karena saya punya di rumah ada istri saya mensupport saya. Karena saya di rumah ada anak-anak yang mendukung saya. Jadinya nggak sombong, saudara. Jadinya nggak lupa diri. Tapi same thing, saudara. Ketika orang lain juga merendahkan engkau, mengata-ngatain engkau, tidak menganggap engkau, saudara, engkau dilupakan, dihina, saudara. Kau juga nggak sakit hati, nggak kepahitan, lalu aduh pengen bunuh diri atau pergi ke pinggir laut. Enggak, saudara. Kenapa? Karena kita ingat, kita tahu siapa jati diri kita. Siapa lu ngomong gitu soal gua? Wong bapak gue yang nyiptain gua aja ngomongnya aku berharga loh, aku yang paling mulia. Jadinya apa? Jadinya kita itu jadi orang itu kuat, saudara ya. Dalam menghadapi apapun, kita tuh tetap kuat, saudara. Karena itu, saudara, jangan lupa status kita. Dan luar biasanya Tuhan, saudara ya. Dia itu nggak menciptakan kita, oke, diciptakan menurut gambar dan rupa. Lalu apa? Status kita, saudara, diangkat, saudara. Status saudara dan saya itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa, saudara. Wow, kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan, kita kasih tepuk tangan luar biasa, saudara, saudara ya. Tuhan itu luar biasa. Dia itu nggak cuman menyelamatkan kita, menciptakan kita dengan luar biasa. Kita tuh diangkat loh jadi anak-anaknya. Saudara bangga nggak jadi anak-anaknya Tuhan, saudara? Di dalam kitab 1 Yohanes ayat 3, pasal 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah, saudara. Jadi jangan lupa, saudara. Saudara itu nggak cuma ciptaan yang the best of the best, yang paling dihargai, dicintai. Kita itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Lebih daripada itu, engkau itu anak-anak Allah. You are the prince and the princess of the heavenly kingdom, saudara ya. Kita itu, wow, bangga dong, saudara. Banggalah. Kamu itu bukan orang sembarangan loh. Kamu itu adalah pangeran dan putri kerajaan surga. Puji nama Tuhan, saudara. Dan lebih daripada itu, saudara. Nggak cuma itu. Wah, overwhelming, saudara ya. Kebaikan Tuhan itu, saudara. Lebih daripada itu, saudara. Kita tuh dikasih jabatan. Wah, siapa yang suka naik jabatan, saudara? Jabatan luar biasa apa, saudara? Menjadi bait roh Allah, saudara. Bait roh kudus, saudara. Wah, itu luar biasa, Tuhan. Bayangin, Tuhan, Allah Roh Kudus sendiri itu tinggal dalam kita, saudara. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas sekali, saudara ya. Dikatakan apa? Wow. Wah, saudara dengar kayak gini nggak? Kayak dapat berita yang, wah, luar biasa, berkat, blessing upon blessing, saudara. Itu Tuhan kita, saudara. Ketika dia memberikan tuh
nggak tanggung-tanggung, luar biasa, saudara. Jangan lupa statusmu. Engkau tuh ciptaan paling berharga. Engkau tuh anak-anaknya Tuhan. Engkau itu bait Roh Kudus. Kalau engkau ingat hal itu, engkau nggak akan hidup sembarangan. Karena apa? Namanya aja Roh Kudus, saudara. Dia pasti hidup di rumah yang kudus. Sebab itu pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, saudara. Perkataan kita, perbuatan kita, semuanya itu harus kudus, saudara. Karena apa? Karena engkau adalah Roh Kudus. Oke, puji nama Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi dewasa? Yang pertama tadi dengan mengetahui identitas kita secara benar. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menjadi dewasa? Yaitu kita harus mengetahui tugas atau panggilan kita dalam hidup ini dan melakukannya. What is your purpose? Apa panggilan hidupmu? Sorry. Apa panggilan hidup kita, saudara? Apa panggilan hidupmu? Apakah engkau tahu? Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu, saudara ya. Pastinya dari suami atau ayah. Tugas dari seorang suami ayah itu dengan jelas firman Tuhan mengatakan tiga hal. Kau harus jadi seorang imam, nabi, dan raja bagi keluargamu. Apa sih maksudnya menjadi imam dalam keluarga? Imam. Yang pertama berbicara tentang pemimpin rohani. Imam itu tugasnya membawa keluargamu dekat kepada Tuhan. Jadi inisiatif untuk mengajak anak-anak dan istri berdoa itu harus dari suami. Inisiatif untuk mengajak istri dan anak-anak untuk menyembah ke gereja itu tugas seorang suami. Kenapa? Bapak-bapak, engkau adalah imam. Suami-suami mungkin yang belum punya istri juga, engkau adalah imam bagi istrimu. Engkau lah yang harus jadi teladan imam, iman dalam keluargamu. Yang kedua, saudara, tugas seorang ayah atau bapak adalah menjadi nabi. Nabi itu apa, saudara? Yang menyampaikan berita firman Tuhan kepada keluarganya. Jadi saudara, engkau itu harus menuntun arah kehidupan keluargamu, memberikan visi, tujuan, dan nasihatnya jelas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau imam, tadi kan yang membawa keluarga kepada Tuhan. Kalau nabi, yang membawa firman Tuhan, yang membawa uh, apa yang Tuhan sampaikan, saudara, yang pewahyuan-pewahyuan Tuhan kepada keluarganya. Engkau lah yang memberikan arahan kepada keluargamu. Engkau yang memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu tugas suami yang kedua, tugas bapak yang kedua. Yang ketiga, engkau sebagai raja. Apa artinya raja? Engkau itu menjadi pemimpin dalam keluarga. Jadi kalau engkau mau jadi orang dewasa, keluargamu dewasa, mau nggak mau yang harus jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah bapak, suami, bukan istri, saudara. Sebab apa? Sebab Tuhan pencipta kita berkata seperti itu. Dan yang kedua berbicara tentang raja itu pelindung, saudara. Melindungi keluarganya, saudara. Dan juga raja itu apa? Harus mencukupi kebutuhan keluarga. Yang bertanggung jawab akan mencukupi kebutuhan keluarga itu adalah suami, saudara. Dan yang pasti seorang raja itu mengasihi istri dan anak-anaknya, saudara ya. Mengasihi, menghormati sebagai teman pewaris tahta. Jadi mungkin pertanyaan sekarang, waduh, kok susah banget gitu. Susah banget gitu ya. Jadi suami. Ya kalau bapak-bapak yang sudah menikah ya mau gimana udah menikah saudara ya. Ya saudara sekarang harus level up saudara. Mau dewasa, mau terima berkat Tuhan. Kerjakan saudara ya. Jadilah seorang imam, nabi dan raja. Ketika kita melakukan itu, percayalah saudara, engkau akan melihat hal-hal yang ajaib dan luar biasa terjadi dalam hidupmu. Seringkali kan bilang, wah ini mah firman Tuhan apa susah, yang bisa mungkin cuma pendeta yang kelas berat gitu ya, yang seperti Pak Yongki mungkin yang bisa. Kalau yang kayak kita mah nggak bisa. Nggak, saudara, kita semua bisa, saudara ya. Buktinya apa, saudara? Kalau saudara nanya, apa kamu pernah lihat emang orang yang bisa seperti itu? Ya, jawabannya iya, saudara. Saya lihat siapa di rumah saya, suami saya, saudara. Saya nggak punya suami seperti William, saudara ya. Suami saya nggak sempurna, tapi buat saya suami saya adalah suami yang terbaik. Dia belajar setiap saat, saudara ya, untuk selalu mau bisa menjadi seorang imam, nabi, dan raja buat keluarga kami, saudara. Dia cinta Tuhan dan dia setia, saudara ya. Nggak aneh-aneh, saudara. Dan dia itu nggak pernah kasar kepada saya, istrinya, saudara. Dan juga dia itu selalu mengajak setiap hari, mengajak saya dan anak-anak, ayo harus selalu bersekutu, menyembah, baca firman. Dan setelah itu dia share, saudara.
Dan kalau saudara juga tahu ya, keluarga kami ini kan kita kuat di sosial media karena memang kita punya YouTube, Instagram, TikTok, saudara ya. Nah itu semua itu juga karena kerja keras suami saya, saudara. Karena family nggak akan ada kalau nggak ada karena dia. Banyak tantangan, banyak saudara, bertahun-tahun saudara ya, bukanlah suatu proses yang gampang. Tapi saudara, dan luar biasanya lagi kalau dulu yang kerja keras pekerjaannya cuma dua kan suami dan saya. Sekarang mulai Tuhan berkati saudara ya berlipat ganda jadi empat. Siapa yaitu suami saya dan dua anak saya saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Kenapa? Itu semua kan seorang bapak itu juga akan mewariskan kepada anak-anaknya. Regenerasi sangat penting, saudara. Saudara kalau tahu ya, buat saya kan orang bilang kalau anak saya bilang usia paruh baya kan. Waduh, ya memang ya sudah paruh baya, saudara ya. Saya kalau mau membuat video, ngedit video, satu video, aduh lama dibikinin. Gini muter-muter apa? 1 jam mungkin jadi satu video, saudara. Tapi kalau anak saya yang kerjain, saudara, 1 jam bisa 6 video, saudara. Itu loh kekuatan anak-anak muda, saudara. Karena itu didiklah, latihlah anakmu, bapak-bapak. Kalau engkau melatih anakmu dengan benar, mereka itu jadi luar biasa, saudara. Engkau akan terheran-heran, saudara, dengan kehebatan yang terjadi itu bukan suatu hal, oh, karena bangga anak saya. No, karena Tuhan memang sudah menempatkan semua potensi itu di dalam kita semua, termasuk dalam anak-anak kita, saudara ya. Itulah ajaibnya dan luar biasanya Tuhan, saudara. Dan secara cepat juga, sekarang yang kedua, yaitu peranan seorang ibu atau istri, saudara ya. Oke, seorang istri, peran kita, saudara, itu menjadi penolong, pengelola, pengajar, dan pengasuh anak. Apa yang dimaksud dengan menjadi seorang penolong? Penolong itu kita adalah partner suami yang sepadan, selevel, saudara. Jadi kita itu bukan asisten atau bukan sekretari pribadi, no. Kita itu adalah partner. Partner itu selevel, saudara ya, tingkatnya sama. Dalam menjalankan visi dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan bagaimana yang terutama kita bisa menjadi penolong buat suami? Jadilah istri yang tunduk dan hormat suami. Itu aja kalau kita bisa tunduk dan hormat pada suami. Dan itu dilihat oleh anak-anak kita dan orang lain. Itu saudara sudah menjadi penolong yang luar biasa untuk suamimu, saudara. Karena apa? Nggak peduli suamimu mungkin dia gagal, dia masih emosian, atau dia masih kekurangannya ini itu. Tapi engkau bisa mengasihi dia seperti Kristus, saudara ya. Penuh kasih agape. Engkau menghormati. Itu engkau tuh menjadi penolong yang luar biasa buat suamimu. Dan yang kedua, istri, peran istri juga. Engkau itu adalah pengelola. Pengelola berbicara tentang apa, saudara? Engkau tuh yang mengatur keuangan, kesehatan, makanan, kebersihan dalam rumah tangga. Semua itu, saudara ya, kalau suami itu kan, wah, visionary, wah, punya gini, kita mesti besar. Yang kecil-kecil ini loh, menjalankannya ini kadang dia perlu bantuan kita, saudara. Karena itu memang tanggung jawab istri, saudara ya, ibu-ibu. Mengatur tentang keuangan, kesehatan, makanan, juga kebersihan dalam rumah tangga. Dan istri yang bijaksana tentunya tidak boros, saudara ya. Kita itu bisa mengelola dengan baik. Dan juga rajin, saudara. Rajin apa? Rajin mendoakan suami dan anak-anaknya setiap saat, saudara ya. Percayalah doa seorang ibu itu luar biasa, saudara. Dan yang ketiga, saudara, pengajar dan pengasuh. Pengajar dan pengasuh, ini luar biasa loh, saudara. Engkau ibu ini yang biasanya lebih sering ketemu sama anak-anak. Tanamkan iman di hati anakmu. Memang suami yang harus menyuruh, mendorong, saudara, mengajak semuanya. Tapi kan yang lebih banyak spend time, waktu sama anak-anak itu kebanyakan biasa ibu. Nah, dalam waktumu sehari-hari sama anak-anak, apa yang kau lakukan? Apakah sama anak-anak Anda ngomel tok, komplain aja, atau ada malah cuekin nonton film Korea anaknya udah biarin main. Enggak, saudara. Tapi biarlah dalam setiap perkataan kita tuh selalu nyeritain, oh Tuhan tuh baik loh. Kita ada kejadian gini, Tuhan tetap tolong. Kamu lihat ini dalam hal kecil-kecil kita ajarkan, saudara. Dan menjadi teladan untuk anak-anak. Sehingga anak-anak itu kalau kita punya anak perempuan lihat, oh berarti nanti kalau saya jadi istri, saya itu harus tunduk dan hormat sama suami dan juga sama Tuhan. Kalau anak laki-laki juga kan lihat, oh nanti kalau saya besar,
cari istri itu yang kayak mama saya. Mama saya itu menghormati Tuhan, menghormati papa, sehingga nggak ngawur, saudara. Sehingga masa depan anak-anak kita itu baik, saudara. Karena kan seperti yang Pastor Yongki selalu katakan, anak-anak itu percuma kita ngomong sampai jelek nggak akan dikerjakan. Mereka itu melihat keteladanan hidup kita, saudara. Oke. Karena itu, saudara, ayo Bapak Ibu kita mau menjadi orang tua yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, nanti kalau saudara mau, nanti sore ikut lagi, saudara ya, ibadah di gereja. Nanti sore saya akan juga share untuk bagaimana tanggung jawab seorang anak-anak muda yang belum menikah, saudara, dan akan lebih detail lagi share akan hal ini. Tetapi, saudara, apa yang saya mau pesankan kepada kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, jangan pernah lupa bahwa engkau itu berharga di mata Tuhan. Engkau itu mulia, engkau itu sangat dikasih oleh Tuhan. Enggak cuma itu loh, saudara. Engkau tuh diangkat jadi anak Tuhan. Dan baru Allah sendiri Roh Kudus itu tinggal di dalam engkau. Sehingga dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ini, kita itu nggak pernah sendiri. Engkau butuh kekuatan. Ada kekuatan di dalammu. Kenapa? Ada Roh Kudus. Kau butuh penghiburan. Ada penghiburan di dalammu. Karena engkau punya Roh Kudus. Kau butuh hikmat. Ada hikmat di dalammu. Karena engkau punya Roh Kudus, saudara. Sebab itu apapun jadi masalah kita, yuk jangan kita menyerah. Kita mau tetap memandang kepada Tuhan. Kenali identitasmu dengan benar dan ketahuilah tugas dan panggilan dalam hidupmu. Ayo bapak-bapak bangkit, semangat ya bapak-bapak. Jadi imam, nabi, dan raja di keluarga. Ibu-ibunya juga ya, bangkit semangat menjadi penolong, pengelola, dan juga pengasuh pengajar dalam keluarga, saudara. Percayalah kalau kita melakukan hal ini, saudara, kita itu akan menjadi orang-orang yang dewasa. Nah, orang dewasa itu yang siap untuk menerima berkat Tuhan yang besar. Oke, sebelum saya tutup, saya mau share satu foto aja, saudara ya, penutup. Saudara tahu siapa ini? Saudara belum tahu namanya ini Bapak Nick Vujicic, saudara ya. Lihat, saudara, di fotonya saudara bisa lihat. Dia itu lahir tanpa tangan, tanpa kaki, saudara. Pertanyaan, saya nggak merendahkan beliau, saudara, nggak menghina, tapi pertanyaan, apakah ada orang di BMC New York atau siapapun hari ini yang nonton yang keadaannya lebih lebih parah daripada Bapak Nick Vujicic? Saya percaya nggak ada, saudara. Kita semua tuh paling nggak masih lengkap ini loh, saudara ya, badannya, saudara ya. Tapi Nick Vujicic, apakah dia membiarkan hanya karena keadaannya dia seperti itu lalu dia terpuruk, mau bunuh diri, atau dia mau merasa rendah diri, merasa nggak berharga? No. Bapak Nick Vujicic inilah salah satu orang yang dewasa, saudara. Bahkan dalam keadaan lemah seperti itu, dia tahu Tuhan itu mengasihi dia, bahwa dia itu sangat berharga di mata Tuhan. Dia itu tahu dia itu anaknya Tuhan, dia itu pangeran, Prince Nick Vujicic, saudara ya, anak Tuhan. Dan Roh Kudus ada di dalam dia. Tuhan pakai Bapak Nick Vujicic dengan luar biasa, menjadi berkat di mana-mana di seluruh dunia, saudara. Dan apakah sampai di situ berkat Tuhan? Enggak, saudara. Saudara lihat Bapak ini fujik seperti itu. Saudara tahu hidupnya saat ini seperti apa? Diberkati, saudara, kaya raya. Bukannya orang yang meminta-minta, enggak. Sangat lebih dari cukup. Dan lebih lagi, saudara lihat, ini istrinya loh. Cantik kan, saudara ya? Sempurna loh istrinya ini. Anaknya 4, saudara. Bayangkan, sempurna semua, ganteng-ganteng cantik. Itulah, saudara. Nggak peduli apapun keadaanmu. Kalau engkau memberikan hidupmu sama Tuhan, engkau mau diubahkan sama Tuhan, percayalah Tuhan bisa mengangkat hidupmu luar biasa dan lebih indah. Puji nama Tuhan, saya selesai. Saya ajak mari kita mau tundukkan kepala kita bersama-sama doa, saudara ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau menjadikan kami ini indah, luar biasa, sungguh berharga di matamu. Tuhan, sungguh kami bersyukur punya Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami. Dan bahkan Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan lebih daripada itu Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Karena itu Tuhan, kami mau memberikan hidup kami mau belajar menjadi orang-orang yang dewasa. Sebagai suami kami mau menjadi seorang
imam, nabi, dan raja dalam keluarga. Sebagai seorang ibu, seorang istri, kami mau menjadi seorang penolong buat suami yang sepadan, menjadi seorang pengelola dan juga pengajar pendidik buat keluarga dan anak kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu di dalam Tuhan masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih.